Mejanya cek dulu ada sampah enggak? Kosong ya? Tadi pagi piket? Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang gak masuk hari ini? Ada semua? Ada. Kalau kedisiplinan itu dari awal kita harus mulai. Intinya sejak dini kita mendisiplinkan diri. Ya. Contohnya dalam keseharian di lingkungan sekolah. Kita mulai rajin sekolah, tapi nanti untuk yang akan datang, baik itu di dunia kerja kita juga akan disiplin. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus punya sikap nasionalisme dulu. Ya. Sikap nasionalisme seperti apa? Menyanyikan lagu Indonesia sama-sama ya. Boleh berdiri semua? Biar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara baik. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandurimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setiap pembelajaran harus pakai sifat nasionalisme tidak akan hilang di mapel mana ya, terutama di pelajaran agama Islam karena ada hubungannya dengan Pancasila. Oke, pelajaran hari ini kita lihat dulu. Kita punya video pembelajaran. Di sini bentuknya sedikit. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nah. Iya sih, Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru, biar gak ketinggalan tren. Ini judulnya membentuk kepribadian mulia yang menjadi sifat
Dari video tadi ada yang bisa menganalisa tentang apa materi kita hari ini. Sifat tercela apa aja? Yang pertama apa? Ria, apa lagi? Kasar? Ya, jadi tinggi sama kasar. Apa lagi? Berpoya-poya? Apa lagi? Sum'ah? 11-12 sama ria, ya. Kemudian yang terakhir apa? Takabur. Jadi kalau kita urutkan materi kita hari ini itu ada 5 sifat tercela yang harus kita hindari. Yang pertama berpoya-poya, yang kedua takabur, yang ketiga ria, yang keempat sum'ah, yang terakhir kelima itu adalah hasad. Nah, sekarang kita harus membahas masalah apa sih manfaat kita menghindari sifat tercela yang pada dasarnya setiap kita itu punya nggak dasarnya? Punya nggak sifat yang namanya takabur, merasa dirinya wah, merasa dirinya lebih super dari orang lain? Punya, setiap manusia itu punya. Karena kita bukan malaikat. Malaikat nggak punya sifat seperti itu. Malaikat itu sifatnya statis, bukan dinamis. Kalau statis itu tetap kata Allah, yang dilakukan. Tapi kalau manusia itu dinamis, bisa berubah. Pagi A, siangnya bisa Z, sorenya bisa C. Kenapa? Karena memang manusia itu intisari penciptaan manusia itu memang ada 3. Yang pertama itu akal, hati, dan nafsu. Nah, nafsu ini yang kadang itu menggerogoti hati yang menjadi sifat-sifat buruk dan sifat baik dalam hati manusia. Karena kurangnya pola pikir, kurangnya pengolahan akal manusia. Jadi membentuk kepribadian mulia dengan menghindari sifat yang 5 tadi. Poya-poya, apa lagi? Takabur. Oke, silakan baca. Saya tenang dulu ya. Apa itu berpoya-poya? Berpoya-poya adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada perilaku hidup berlebihan, terutama dalam hal pemborosan atau kesenangan yang tidak terkendali. Biasanya ini mencakup kegiatan seperti berpesta, berbelanja secara berlebihan, atau melakukan aktivitas yang bersifat hedonistik tanpa memperhatikan dampak jangka panjang atau tanggung jawab. Perilaku ini seringkali dianggap negatif karena lebih mengutamakan kenikmatan sesaat daripada tujuan yang lebih produktif atau bermanfaat. Oke, siapa bisa buat contoh berpoya-poya? Ya. Ini kadang-kadang terjadi pada setiap orang, ya kan? Contoh, udah punya HP Samsung, pengen HP apa lagi? Tipe-nya kan banyak nih, ya. iPhone lah sekarang. Zaman sekarang kan anak-anak nggak ada yang nggak pakai iPhone, ya. Yang pakai Samsung jadul-jadul tuh mana aja. Yang penting bisa WA dengan suara, bisa telepon, itu aja. Tipe handphone kan macam-macam. Udah punya tipe A, pengen tipe B, habis tipe B pengen tipe C kan gitu, ya kan? Punya baju warna ungu, pengen warna kuning lagi. Akhirnya apa? Tidak terpakai. Kalau tidak terpakai, itu akan menyebabkan mubazir. Nah, itulah yang dinamakan berpoya kok. Contoh lagi di bulan puasa. Di rumah sudah dibikin namanya pola, tapi masih ke pasar beduk. Katanya ngabuburit, ya kan? Iya, nyampe sana semua mau dibeli. Cendol dibeli, es teler dibeli, milkshake dibeli, ya kan? Apalagi semua dibeli. Nyampe rumah, habis minum air, tepar, enggak makan. Apa namanya? Mubazir. Itu adalah sifat berpoya. Kita explain kan? Nah, biar fokus kita dalam mengerjakan tugas. Oke? Ya.
quote-quote boleh cari di handphone ya, media masing-masing. Satu jam. Yang bekas kosong cari sendiri di Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek tentang kekhasan tentang iri hati yang akan dibacakan oleh Naimah. Jangan terlalu banyak memikirkan apa yang dimiliki orang lain, tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak mudah iri hati terhadap kesuksesan atau keberhasilan orang lain, melainkan kita harus lebih berfokus pada diri kita sendiri dan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Itulah penyampaian kami dalam presentasi proyek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Dari kesimpulan itu kita bisa menyampaikan bahwasanya setiap perilaku yang perhatikan. Mana matanya? Oke, jadi dari kesimpulan kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita menghindari perilaku tercela. Apalagi kita sudah bisa membuat yang namanya pesan moral, ya. Berarti kita kalau bisa membuat pesan moral, berarti kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke? Ada yang bisa menanggapi apa itu berfoya-foya? Apa tadi berfoya-foya? Asap? Iri hati. Terus ria? Nah, pamer, mengharap pujian orang lain. Takabur? Sombong. Kalau sudah bisa kita mengatur. Oke. Jadi untuk hari ini sekian dulu pembelajaran kita. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Dan quote itu bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari dan sebagai contoh